Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka dengan NIM 2201402007 dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial untuk membuat aplikasi mesin kasir sederhana pada aplikasi Visual Basic. Video ini cocok banget buat kalian yang sedang belajar pemrograman dasar atau sedang mengerjakan proyek, tugas sekolah atau tugas kuliah. Jangan khawatir karena pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dengan pelan-pelan, jelas dan juga praktis tentunya. Jadi pastikan simak videonya dari awal sampai akhir. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita search dulu aplikasinya di sini. Kita cari Visual Basic. Kemudian kita klik. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Kita pilih standar, kemudian open. Lalu kita sesuaikan dulu interface-nya. Setelah itu kita pilih command button, lalu captionnya kita ganti menjadi go transaksi. Setelah itu kita klik label, kemudian text box, kita sesuaikan dulu labelnya. Setelah itu kita buat text boxnya di sini. Kita sesuaikan tampilannya, kemudian kita copy paste. Kita klik di sini, jangan pernah klik yes, tapi klik no, kemudian no, lalu sesuaikan lagi tampilannya ke bawah. Kita paste lagi, klik no. Ingat jangan pernah klik yes. Kemudian kita klik no lagi. Lalu kita sesuaikan tampilannya. Nah, setelah itu kita akan ganti nama labelnya. Kita buat di sini jadi kode barang. Kemudian yang kedua kita ganti menjadi nama barang. Di sini jadi harga shift 2. Sini tuh harga per pieces-nya. Kemudian di situ kita ganti jadi jumlah barang. Kemudian ini kita buat jadi lebih panjang. Kemudian kode barangnya kita copy, kemudian kita paste. Ingat kita pilih no. Lalu kita letakkan di samping kode barang. Kita copy lagi, kemudian klik no. Lalu kita letakkan di sampingnya, kemudian captionnya kita ganti menjadi tanggal, lalu yang di samping kita ganti menjadi jam. Setelah itu kita hapus semua tulisan yang ada pada text box. Semuanya kita hapus. Sini klik satu kali, kemudian sini teks satunya kita hapus. Karena di sini masih ada backgroundnya. Cara untuk menghapusnya kita klik dulu formnya. Kemudian di sini back color kita ganti menjadi warna putih agar background di sini terlihat. Nah, setelah itu kita klik semuanya. Kemudian di sini kita ganti menjadi flat, lalu di sini kita ganti menjadi transparan.
Lakukan juga hal yang sama pada tanggal dan jam. Kita klik flat, kemudian transparan. Setelah itu, back color pada form ini bisa kita ubah lagi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian label tanggal kita copy, kemudian kita paste dan klik no. Kita letakkan di sini, kita sesuaikan tampilannya. Lalu pada caption kita ganti menjadi data barang Q-Mart. Setelah itu pada font kita klik satu kali, kemudian pilih titik 3. Lalu di sini kita pilih bold dengan ukuran 14, lalu oke. Lalu kita sesuaikan lagi. Setelah itu kita tambahkan timer di sini. Setelah itu kita tambahkan command button lagi. Kita copy kemudian paste. Klik no. Kemudian kita paste lagi, klik no lagi. Setelah itu captionnya kita tambah, kita ganti menjadi tambah. Di sini kita ganti menjadi ubah. Lalu di sini kita ganti menjadi hapus. Setelah itu name pada text box kita ubah juga. Di sini teks 1 kita ubah menjadi T kode. Di sini kita ubah menjadi T barang. Lalu di sini kita ubah menjadi T harga. Lalu di sini kita ubah menjadi T jumlah. Kemudian kita ubah juga ukurannya. Lalu pada label command button tambah kita ubah namanya jadi C tambah, kemudian C ubah dan C hapus. Kemudian pada tanggal juga kita ganti namanya menjadi L tanggal. Kemudian kita ganti di sampingnya menjadi L jam. Setelah itu kita tambahkan list view. Karena di sini tidak ada list view, kita klik kanan, kemudian komponen, lalu pilih Microsoft Windows Command Control 6, centang, kemudian apply, lalu close. Nah, di sini sudah ada list view-nya. Kita buat di sini. Lalu di sini formnya bisa kita ubah dengan gambar yang kita inginkan. Dengan klik formnya satu kali, kemudian di sini kita cari picture. Klik satu kali, kemudian pilih titik 3, lalu cari lokasi gambar yang akan kita gunakan. Setelah itu kita klik gambarnya, kemudian open. Nah, begini tampilannya. Karena di sini saya tidak akan menggunakan gambar, jadi di sini saya klik, kemudian saya delete. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita klik project, kemudian klik kanan, lalu add. Di sini kita pilih form, lalu open. Nah, kita sesuaikan lagi tampilannya seperti pada form 1.
Setelah itu kita pilih comment button, kita buat di sini. Kemudian captionnya kita ganti menjadi go data barang. Lalu di sini kita copy judulnya, kita sesuaikan tempatnya. Nah, setelah itu kita copy lagi kode barang, nama barang, harga, semuanya kita copy. Kemudian di sini kita paste, lalu sesuaikan lagi tempatnya. Setelah itu label harga dan text boxnya kita copy. Lalu kita paste, jangan lupa kita klik no. Lalu kita pasang di bawah jumlah barang. Setelah itu caption harga kita ganti menjadi jumlah bayar. Kemudian kita balik ke form 1, lalu kita copy list view, kita paste di sini, lalu kita sesuaikan lagi tampilannya. Setelah itu kita copy kode, nama barang dan harga. Kita klik no. Setelah itu kita buat di bawah list view. Setelah itu kita ubah ukurannya menjadi lebih kecil. Setelah itu kode barang kita ganti menjadi total pembayaran. Lalu nama barang kita ganti juga captionnya menjadi bayar. Lalu di sini kita ganti juga captionnya menjadi kembali. Lalu kita buat di sini, kita rapikan. Setelah itu kita pilih comment button lagi, lalu kita buat di sini. Kemudian ini kita copy lagi. Lalu kita paste, lalu klik no. Kemudian pasang di samping. Usahakan agar sejajar. Lalu captionnya kita ganti menjadi tambah, dan di sini kita ganti menjadi cancel. Kemudian name pada text box ini kita ganti menjadi T jumlah bayar. Di sini kita ganti juga menjadi T total.
T bayar, T kembali. Ini juga kita ganti captionnya menjadi C tambah, lalu C cancel. Kemudian di sini kita tambahkan tombol print dengan menggunakan command button, lalu captionnya kita ganti, awalannya kita gunakan tanda tambah, kemudian print. Tujuannya agar kita bisa menggunakan shortcut atau ketika akan mengeprint. Lalu di sini name-nya kita ganti menjadi C print. Setelah itu background-nya saya ganti. Setelah itu kita masuk pada langkah pengkodingan. Kita klik 2 kali pada Go Transaksi, kemudian masukkan form 2.visible sama dengan true, kemudian form 1.visible sama dengan false, kemudian enter lalu close. Kemudian kita akan mengisi tanggal dan jam. Klik 2 kali pada timer. Sebelumnya kita isi dulu intervalnya menjadi 100, lalu kita masukkan codingannya dengan ljam.caption sama dengan format dalam kurung now, kemudian enter lalu tanggal dot caption sama dengan format dalam kurung date, kemudian enter lalu kita close. Setelah itu kita cek dulu apakah ada yang salah atau tidak ada. Nah, di sini sudah sesuai tanggalnya, sudah muncul, dan juga tombol Go Transaksi sudah bisa ditekan. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan data pada list view atau menampilkan kolom pada list view. Caranya adalah klik pada form, kemudian masukkan codingannya, kemudian kita pilih kolom headers, lalu add, kemudian status, kemudian list view 1, kemudian width 12, enter. Kemudian ini kita copy, lalu kita paste di sini, kita paste lagi. Nah, di sini kita ganti menjadi kode, di sini nama barang, lalu di sini kita ganti menjadi harga, kita ganti menjadi harga, lalu di sini kita ganti menjadi jumlah. Nah, yang di sini kita ubah ukurannya jadi 7, kemudian 2,
5, lalu 4, kemudian enter, lalu close. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini sudah jadi, dapat kita lihat. Kemudian kita close lagi. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tombol tambah. Tapi sebelum lanjut, kita buat dulu di file, folder baru khusus untuk penjualan, kemudian enter, kemudian klik 2 kali, kemudian di sini kita copy, lalu kita kembali ke form, lalu klik 2 kali pada tambah. Nah, di sini on error, betul, biarkan, kemudian enter, open, lalu paste yang telah kita copy tadi, kemudian garis miring data barang .dat, kemudian koma, kode, koma, barang, harga, kemudian jumlah, kemudian enter, lalu close, hashtag 1, kemudian enter, kode sama dengan 0, barang sama dengan 0, harga sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, kemudian enter, kode set fokus, kemudian enter lagi, biarkan, kemudian titik 2. Kita cek dulu di sini, kita masukkan datanya. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini masih kosong. Agar datanya terlihat, kita kembali pada coding. Setelah itu kita ketikkan manual private sub, tampilkan data, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan dim list item, kemudian dim kode, nama, harga, jumlah as string, kemudian enter lagi, list view 1 list items, kemudian clear, kemudian list view 1 grid line sama dengan true, kemudian list view 1 sort sama dengan true, kemudian enter lagi, open. Kita copy alamat file yang kita buat tadi, kemudian open, paste file yang tadi, kemudian for input as hashtag 1, kemudian enter, lalu do until 1, kemudian enter lagi, input hashtag 1, kode, nama, harga, dan jumlah.
kemudian enter. Set list sama dengan list view 1.list items .add dalam kurung koma, kemudian oke, lalu enter. li.subitems dalam kurung 1 sama dengan kode, kemudian kita copy, kita paste di bawah. Di sini kita ganti menjadi 2, 3, kemudian 4. Lalu di sini kita ganti jadi nama, harga, kemudian jumlah. Kemudian enter, loop, lalu close hashtag 1. Kemudian data ini, perintah call tampilkan data kita masukkan pada form 1 dengan tombol tambah. Kita lihat di sini datanya sudah muncul. Jika kita masukkan lagi data barangnya, nah di sini sudah muncul. Kita tambahkan lagi datanya. Kemudian kita masuk ke tombol ubah. Kita klik 2 kali pada ubah, kemudian kita masukkan dim, kode, barang, harga, kemudian jumlah as string, kemudian enter. Di sini kita klik open, kita copy kembali file yang tadi. Kemudian di sini kita ketik open, kemudian paste file yang tadi, kemudian for input as hashtag 1. Kemudian open, paste kembali, lalu data barang ini kita ubah menjadi ganti. Lalu di sini kita ketik for open as hashtag 2, kemudian enter. Sini do until, kemudian enter. Input hashtag 1, input hashtag 1, kemudian koma, kode, barang, harga, jumlah, kemudian enter. If you case dalam kurung kode sama dengan ucase dalam kurung kode, then kemudian enter. Kode sama dengan t kode, barang sama dengan t barang, jumlah sama dengan t jumlah, kemudian and if kemudian enter. Hashtag 2, koma, kode, barang, harga, jumlah, kemudian enter lagi, loop, kemudian close. Lalu di sini kita kill, kemudian paste kembali file yang tadi, kemudian enter, name, kemudian di sini data barangnya kita ubah lagi menjadi
ganti, kemudian as kita copy lagi, kemudian enter MSG box, kemudian data sudah diganti, koma, klik OK, koma, VB OK only. Data barang co-mart, atau kita ganti saja menjadi data barang, kemudian enter, T kode sama dengan 0, T barang sama dengan 0, T harga sama dengan 0, T jumlah sama dengan 0, kemudian T kode dot set focus, enter, kemudian call tampilkan data, kemudian kita close, lalu kita klik 2 kali pada list view 1, kemudian di sini kita ubah menjadi double klik. Setelah itu kita masukkan T kode sama dengan list view 1 dot list items, dalam kurung list view 1 dot select item dot index dot sub items, dalam kurung 1 index, kemudian dot sub items, dalam kurung 1. Kemudian ini kita copy, setelah itu ini kita ganti menjadi T barang, di sini kita ganti jadi T harga, kemudian T jumlah, di sini kita ganti menjadi 2, kemudian di sini jadi 3, kemudian di sini jadi 4. Kemudian kita close, lalu kita cek kembali apakah bisa, kemudian kita cek tombol ubah dan kita lihat di situ jumlahnya berubah. Kita coba lagi, nah jumlahnya juga berhasil berubah. Kemudian kita masuk ke tombol hapus. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan coding untuk tombol hapus ini. Klik 2 kali, setelah itu kita masukkan dim, kode, barang, harga, jumlah, as string, kemudian enter, kemudian kita copy file yang tadi, lalu kita masukkan ke sini, open, kemudian kita paste, lalu for input as hashtag 1, input, setelah itu enter, lalu open, kemudian paste kembali file yang tadi, kemudian ganti barang kita ubah menjadi ganti, kemudian for open as hashtag 2, kemudian enter, lewatkan titik 2,
Kemudian input hashtag 1, kode, barang, harga, jumlah, kemudian enter. If ucase dalam kurung kode sama dengan ucase dalam kurung t kode dan kemudian enter, go to lewatkan. Enter lagi, and if enter lagi, write hashtag 2, kode, barang, harga, jumlah, kemudian enter, ke loop, close, enter lagi, kill, paste kembali file yang tadi, kemudian enter, name, paste lagi, data barang kita ubah menjadi ganti as, kemudian paste lagi. Lalu masukkan MSG box, data sudah diganti. Klik OK. Kemudian koma VB OK only. Di sini kita masukkan data barangku merged. Enter. Di sini T kode sama dengan 0, T barang sama dengan 0, T jumlah sama dengan 0, kemudian enter, T kode dot set focus, kemudian enter, call tampilkan data. Lalu kita cek lagi, masukkan data lagi. Sini misalnya HP, kita masukkan. Nah, kemudian klik 2 kali apakah tombol hapusnya sudah berfungsi, dan ya, tombol hapusnya berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan penggundikan pada form 2. Kita klik 2 kali pada go data barang, kemudian kita masukkan form 1.visible sama dengan true, kemudian form 2.visible sama dengan false, kemudian enter, lalu close. Lalu kita akan membuat tanggal dan jam. Klik 2 kali pada timer. Pada integer jangan lupa ganti menjadi 100. Kemudian L jam sama dengan format dalam kurung now. Kemudian L tanggal sama dengan format dalam kurung date, kemudian enter, lalu close. Nah, sebelum lanjut kita cek terlebih dahulu data barang. Di sini tanggal dan jamnya sudah jadi, kemudian kita close. Kita masuk pada T kode. Di sini kita change, lalu pilih key down. Ini kita hapus saja. Kita masukkan on error, go to biarkan, enter, if key code sama dengan 13, then call cari data,
enter and if keycode sama dengan 27 dan n. Kemudian biarkan titik 2. Lalu di sini kita membuat cari data. Kalau cari data kita masukkan seperti pada form 1, private sub, cari data, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan dim kode barang, harga, jumlah, as string, enter. Dim ada, as integer, kemudian on error, go to ulangi, open. Kita masukkan lagi lokasi penyimpanan data yang tadi, folder yang tadi, yaitu C penjualan data barang.dat for input as hashtag 1. Kemudian enter. Input hashtag 1, kode barang, harga, jumlah, kemudian enter. If ucase dalam kurung T kode sama dengan ucase dalam kurung kode, then T kode sama dengan kode, T barang sama dengan barang, dan T harga sama dengan harga. Enter, kemudian T jumlah sama dengan 1, enter, kemudian T jumlah dot set fokus, enter, ada sama dengan ada plus 1. Kemudian and if, enter, loop, kemudian close. If ada 0, then T kode dot enable sama dengan true, kemudian enter. If ada sama dengan 0, then MSG box data barang tidak ada, data barang tidak ada, koma VB OK only, kemudian aplikasi penjualan Qmart, enter, kemudian ulang, titik 2, enter lagi, T kode dot set fokus, enter, and if, enter, kemudian kita close. Setelah itu, sebelum lanjut, kita cek terlebih dahulu go transaksi, kemudian kita masukkan kode barangnya. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan memunculkan jumlah bayarnya. Kita close. Setelah itu kita masuk ke jumlah bayar. Nah, di sini kita klik timer. Nah, di sini kita enter, masukkan if dalam kurung T barang 0, 0, and T jumlah, kemudian kita copy. Oke, di sini kita tambahkan OR, kemudian kita copy yang tadi. Di sini nolnya kita hapus, lalu then enter, T jumlah bayar.text sama dengan file dalam kurung T harga,
kemudian dikali atau shift 8 val dalam kurung T jumlah, kemudian enter, else, kemudian T jumlah bayar dot text sama dengan kosong, and if. Kemudian kita close sini. Selanjutnya kita cek di sini start, kemudian go transaksi. Di sini kita masukkan kode barangnya, pada jumlah barang kita ubah. Nah, pada jumlah bayar juga akan berubah otomatis. Setelah itu kita akan membuat tombol tambah, klik C tambah, klik 2 kali, kemudian masukkan T kode dot set focus, kemudian enter, T kode dot text sama dengan kosong, kemudian T harga dot text sama dengan kosong, enter, T barang dot text sama dengan kosong, kemudian T jumlah dot text sama dengan kosong. Kemudian kita close. Kemudian kita akan membuat menampilkan kolom pada list view. Caranya kita klik dulu form 1, kemudian kita copy, lalu kita klik 2 kali pada form 2, kemudian kita paste di sini. Nah, ini kita copy blok, lalu enter, lalu kita copy di sini. Nah, jumlah di sini kita ganti menjadi total biaya. Nah, di sini kita ubah menjadi 12. Sebelum lanjut, kita cek dulu apakah tabel sudah muncul pada list view 1 ini. Kita klik start. Nah, di sini sudah muncul tabelnya. Selanjutnya kita masuk pada jumlah barang, klik 2 kali, kemudian di change kita pilih key down. Setelah itu kita masukkan on error, go to biarkan, enter, if key code sama dengan 13, kemudian call tampilkan data, enter, C tambah dot set focus, kemudian enter, and if key code sama dengan dot 7 dan n, call jumlahkan, lalu biarkan, kemudian titik 2. Selanjutnya kita buat tampilkan data. Di sini kita enter, kemudian kita masukkan private sub, tampilkan data, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan bin list item, kemudian enter, list view 1 view, kita pilih yang ketiga, kemudian enter, lalu list view 1 grid line sama dengan true, list view 1 dot sama dengan true, lalu kita enter, set list sama dengan list view 1 dot list item dot add dalam kurung koma, dengan oke, lalu enter, list sub items, dot sub items dalam kurung, dalam kurung 1 sama dengan T kode, lalu kita copy,
copy sebanyak 4 ke bawah. Setelah itu di sini kita ganti menjadi 2, 3, 4, dan 5. Ini kita hapus. Di sini kita ganti menjadi T barang, kemudian T harga, T jumlah, kemudian T jumlah bayar. Kemudian di sini T kode dot set fokus, kemudian enter. Lalu di bawah kita enter lagi, kita buat private sub, jumlahkan, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan on error, goto biarkan, kemudian enter. Lalu t total.text sama dengan 0, kemudian enter. Lalu di sini biarkan, kemudian titik 2, enter. For i sama dengan 1, tulis view 1 dot list items dot count, kemudian enter. If list view 1 dot list items dalam kurung i dot list sub items dalam kurung 5 dot text dan total dot text sama dengan file dalam kurung t total dot text tambah, kita copy dari list view 1 sampai text, lalu kita paste di sini, kemudian kita enter, kita masukkan next i. Kemudian kita close. Kemudian kita cek lagi, klik start, kemudian go transaksi, lalu di sini masukkan kode barangnya. Kemudian pada jumlah barang kita enter, kemudian kita tambah. Di sini sudah muncul. Nah, ketika kita klik tambah semuanya kosong, kita tambahkan lagi barang yang lain. Di sini jumlah barangnya kita ganti dan jumlah bayarnya juga akan berubah. Masukkan kode barangnya lagi, enter, kemudian pada jumlah barang kita enter lagi, kemudian tambah, dan akan kembali kosong. Nah, T total pembayarannya juga akan muncul di sini. Selanjutnya kita akan masuk pada bayar. Bayar di sini adalah jumlah uang yang diberikan oleh konsumen atau pembeli. Kita close dulu. Kemudian kita masuk ke form 2. Double klik pada bayar. Kemudian di sini kita pilih key down. Ini kita hapus saja. Lalu kita masukkan if key code sama dengan 13.
dan kemudian enter, T kembali sama dengan val dalam kurung T bayar dikurang dengan val dalam kurung T total. Kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan cprint.setFocus if keyquotes sama dengan 27 dan n, kemudian enter. Setelah itu kita close, kemudian kita cek dulu, klik start, kemudian go transaksi. Di sini kita masukkan kode barangnya. Lalu di sini kita ubah. Nah, setelah itu di sini maaf, di sini codingannya ada yang salah. Kita perbaiki dulu. Karena ketika ada kesalahan sebaiknya kita selesaikan, jangan ditinggalkan. Kita coba hapus ensubnya. Kemudian kita play, masih salah. Kemudian kita tambahkan kembali ensubnya. Nah, setelah itu ternyata salahnya ada di sini. Kita hapus tadi n-nya. Kemudian kita play. Situ total belanjanya 49.000, kemudian customer memberikan uang 50.000, kemudian kita enter. Total kembaliannya adalah 1.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membuat tombol print. Klik 2 kali pada print. Sebelumnya kita buat dulu command dialog di sampingnya, karena di sini belum ada command dialognya. Kita klik kanan, kemudian komponen. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih Microsoft Command Dialog Control 6, lalu kita centang apply. Setelah itu kita close command dialognya, kita klik, kemudian kita buat di sini, lalu kita klik 2 kali pada print. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita masukkan dim krs as string, enter, kemudian on error go to r_un, kemudian enter me.command dialog 1. Yang kedua kita pilih, kemudian titik cancel error sama dengan true, enter me.command dialog 1 dot show printer, kemudian enter. KRS sama dengan string, kemudian shift 4 dalam kurung 40, kemudian sama dengan, lalu enter. Printer.print, enter lagi. Printer.font name sama dengan, di sini Times New Roman, kemudian enter. Printer.font size sama dengan, sama dengan 8, kemudian enter. Printer.print, enter lagi. Printer.print, enter lagi. Printer tab dalam kurung 0, kemudian struk pembayaran tunai, kemudian enter. Printer.print, tab dalam kurung 0, kemudian mark. Kemudian di sini kita masukkan printer.print dalam kurung tab, kemudian dalam kurung 0,
Kemudian kita masukkan lagi nama toko kita. Di sini saya menggunakan nama Komart. Kemudian di sini printer.print tab dalam kurung 0 titik koma. Di sini kita masukkan alamat toko kita. Di sini misalnya saya gunakan jalan kita masih panjang. Kemudian enter. Printer.print, enter lagi. Printer.font name dalam sama dengan Arial Narrow. Printer.print printer.font name sama dengan, jangan lupa pakai tanda petik, kemudian Arial Narrow, enter. Printer.font size sama dengan 7. Kemudian printer.print tab dalam kurung 0 titik koma lagi ljam.caption. Kemudian tab dalam kurung 16 lalu L tanggal dot caption, kemudian enter. Printer.print dalam kurung 0 QRS, kemudian enter. Printer.font name sama dengan font name sama dengan Arial Narrow, kemudian enter. Printer.font size sama dengan 7, kemudian printer.font bold sama dengan false, kemudian enter lagi. For i sama dengan 1, to list view 1 dot list items dot count, kemudian enter. Lalu di sini printer.print tab dalam kurung 0, kemudian list view 1 dot list view dalam kurung i, di sini list items dalam kurung i, kemudian dot list sub items dalam kurung 1. Jangan lupa tanda underscore di belakang. Kemudian kita masukkan lagi tab dalam kurung 10, kemudian list view 1 dot list items dalam kurung i, kemudian dot list sub items dalam kurung 2 titik koma, kemudian underscore lagi di belakang. Lalu ini kita copy sebanyak 3 ke bawah. Di sini kita ubah dulu 30, dan di sini kita ubah menjadi 3, enter lagi, kita copy. Nah, di sini kita ganti menjadi tab dalam kurung 40, dan di sini kita ubah menjadi 4, kemudian enter lagi, lalu copy. Di sini masukkan 45. Di sini kita ubah menjadi 5. Nah, ini yang di belakang kita hapus dulu. Kemudian enter. Lalu next. Printer.print tab dalam kurung 0. QRS. Kemudian enter. Printer.print tab dalam kurung 0. Kemudian kita masukkan total bayar, lalu tab 14
Lalu kita masukkan titik 2, kemudian tab 16 ttotal.txt 16, kemudian ttotal.txt, kemudian enter. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Lalu di sini kita ganti menjadi bayar. Nah, di sini kita ubah menjadi tbayar.txt. Di sini kita ganti menjadi kembali. Dan di sini kita ubah menjadi tkembali.txt. Setelah itu kita enter, masukkan printer.print tab 30, kemudian masukkan titik koma, kemudian masukkan petugas, enter lagi, printer.print, enter lagi, masukkan printer.print lagi, enter, printer.print tab dalam kurung 30. Nah, di sini kita bisa menggunakan, kita bisa sesuaikan. Di sini saya akan menggunakan nama saya. Di sini bisa kita sesuaikan. Kemudian enter. Kemudian printer.end. Ini kemudian enter, exit shop, kemudian r_han, enter, if dot number sama dengan 32755, dan kemudian enter, msg box, cetak dibatalkan, koma, VB information, kemudian enter, and if karena di sini masih ada kesalahan, kita periksa dulu kesalahannya di mana. Di sini ternyata kita lupa menambahkan titik 2. Kemudian kita coba lagi. Setelah itu kita pilih PDF, kemudian centang di sini, lalu print. Saya masukkan namanya stroke 6, setuju, kemudian di save, kemudian kita buka file di mana tempat kita menyimpan stroke tadi, kita open, dan ini adalah hasil dari pengkodingan atau hasil dari aplikasi yang telah kita buat. Lalu kita akan menyimpan project kita, klik file, kemudian pilih save project as. Setelah itu kita pilih tempat penyimpanannya. Di sini saya pilih new folder D, new Windows D.
Lalu di sini saya ganti namanya menjadi kasir. Lalu save. Kemudian di sini save lagi. Lalu di sini pilih yes. Sini juga pilih yes. Lalu di sini pilih cancel. Kemudian oke. Sampai di sini proyek kita sudah tersimpan. Nah, itu dia video tutorial untuk membuat aplikasi mesin sederhana pada aplikasi Visual Basic. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian semua. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapat melihat tutorial menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar.